Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Mubarak dengan NIM 118112660. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran, yakni pembelajaran fikih. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi, yakni makna penyelenggaraan jenazah. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih lanjut, anak-anak perlu ketahui bahwa makna penyelenggaraan adalah mengurus atau merawat. Sedangkan istilah mayit dan jenazah terkadang terasa tumpang tindih nih di dalam masyarakat dalam penggunaannya. Namun lazimnya istilah mayit diperuntukkan bagi orang yang sudah mati, yang belum mendapat perawatan. Sedangkan istilah jenazah kerap ditunjukkan pada mayit yang sudah mendapatkan perawatan semestinya. Dalam syariat Islam terdapat beberapa perlakuan yang diperlakukan terhadap mayit yang disebut dengan tajhiz mayit. Sedangkan dalam masyarakat hal itu dikenal dengan penyelenggaraan jenazah. Nah, anak-anak perlu ketahui bahwasannya penyelenggaraan jenazah artinya merawat atau mengurus seorang yang telah meninggal secara fardu kifayah. Hal-hal yang harus dilakukan kaum muslimin ketika dihadapkan pada kematian orang lain berkisar ada 4 hal, yakni memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan sarana dan prasarana perawatan diambilkan dari harta tirkah atau peninggalan seorang mayat tersebut. Dari keempat hal yang diwajibkan di atas dalam prakteknya, terdapat beberapa pemilahan tergantung status agama dan kondisi daripada jenazah tersebut. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal orang meninggal dunia. Di antaranya, apabila mata terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan. Apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan tali selendang agar tidak kembali terbuka. Tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Dengan memahami ajaran Islam mengenai pengurusan jenazah, maka seharusnya kita memiliki sikap sebagai berikut, yakni selalu melakukan amal perbuatan yang baik, karena maut akan datang kapan saja, sebab kita tidak akan tahu. Yang kedua, membiasakan menolong keluarga yang tertimpa musibah, karena ketika kita meninggal, siapa lagi yang akan membantu kita selain keluarga, masyarakat, orang terdekat kita. Yang ketiga, turut mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal agar amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala kesalahannya. Yang keempat, menghindari ucapan-ucapan yang tidak baik ketika kita tazkiyah di kerabat yang terkena musibah. Alangkah baiknya kita menjagakan perkataan, sebab itu adalah sebagian dari adab. Yang kelima, memberanikan diri untuk melihat jenazah, karena semakin kita menjauh maka ketakutan semakin bertambah. Nah, setiap manusia pasti akan ada mengalami kematian yang didahului dengan sakaratul maut. Ada 4 hal yang wajib dilakukan yang sudah Bapak jelasin tadi. Ada 4 hal yang wajib dilakukan oleh keluarga yang telah meninggal mati yang hukumnya fardu kifayah, yaitu memandikan jenazah. Apa sih memandikan jenazah? Yaitu membersihkan, menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran najis yang melekat daripada badan mayat tersebut. Yang kedua, mengkafani jenazah, yakni membungkus seluruh tubuh dengan kain berwarna putih dan harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Ketika sudah mengkafani, kita mensolatkan jenazah, berarti mendoakan dan memohon ampun serta limpahan rahmat kepada Allah agar dosa-dosanya selama kehidupan di dunianya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, keempat, yakni menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah adalah menyemayamkan jenazah di liang lahat sebagai tempat terakhir kehidupan dunia untuk menuju kehidupan akhirat. Nah, di bagian keempat terakhirlah semua amal kebaikan kita akan terputus setelah menguburkan jenazah, setelah memayamkan jenazah di liang lahat sebagai tempat peribadatan terakhir kita selama kita hidup. Baik, hanya itu yang mungkin Bapak sampaikan tentang
materi penyelenggaraan jenazah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.